Halo, kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan Hashtop di Linux. Teorically, untuk menggunakan Hashtop di Linux, pertama-tama kita harus masuk ke terminal, jadi saya akan klik di sini pada tampilkan aplikasi, dan klik pada terminal. Lalu, bagaimana cara menggunakan Hashtop? Penting untuk diketahui bahwa Hashtop tidak terpasang secara default di sistem kita, jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Seperti yang bisa Anda lihat, kita punya dua perintah di sini. Tidak terlalu penting perintah mana yang Anda pilih. Keduanya akan berfungsi, jadi misalnya saya akan memilih yang kedua, jadi key sudo apt install, dan htop, dan tentu saja kita harus memasukkan kata sandi karena kita menggunakan sudo. Dan sekarang hashtop kita sudah terpasang, jadi saya bisa membersihkan layar dan mengetik hashtop, karena beginilah cara saya memulai program hashtop, dan seperti yang Anda lihat, inilah hashtop. Mungkin saya akan mengatakan bahwa jika Anda tidak ingin menggunakan terminal, Anda pada dasarnya dapat masuk ke Show Apps. Dan tepat di sini, Anda seharusnya memiliki ikon Hashtop setelah instalasi, jadi Anda pada dasarnya juga bisa luncurkan dari sini. Tapi sebenarnya itu tidak masalah, kedua cara tersebut sama saja hasilnya. Jadi tepat di sini. Apa itu Hashtop? Pada dasarnya, Hashtop adalah penampil proses interaktif untuk terminal. Anda bisa melihat kita memiliki semua proses dari sistem kita di sana. Dan sekarang saya akan menjelaskan beberapa opsi kepada Anda, mungkin. Tapi mungkin sebelumnya, seperti yang Anda lihat, saya akan menjelaskan bar ini di sini. Kita punya ID proses. Jadi setiap proses memiliki ID masing-masing, jadi ini sangat penting. Ini adalah pengguna. Ini adalah pengguna yang terhubung dengan proses tersebut. Jadi pada dasarnya proses dengan ID proses 2320 terhubung ke test_pl. Jadi ini cukup menarik. Ini adalah prioritas, ini adalah tingkat niceness, dan ini adalah banyak opsi lainnya. Misalnya CPU, penggunaan memori, tipe proses, dan juga path dari proses tersebut yang sedang digunakan. Di sini kita punya beberapa informasi lagi, misalnya waktu aktif sistem kita. Jadi misalnya sistem saya sudah aktif selama lebih dari 1 jam. Di sini kita punya memori, di sini ada swap, di sini ada shared memory, dan begitu banyak opsi lainnya. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan opsi-opsi di bagian bawah ini, karena itu mungkin cukup menarik. Tombol F1 adalah untuk bantuan, jadi Anda bisa menekannya. Di sini, Anda memiliki semua pintasan keyboard yang dapat Anda gunakan, Anda dapat membacanya. Jika Anda tidak tahu bagaimana sesuatu bekerja, bagaimana caranya? Kembali, seperti yang Anda lihat, tekan tombol apapun untuk kembali. Jadi misalnya saya akan menekan Enter, dan halaman akan kembali ke saya. Dalam pengaturan, Anda pada dasarnya dapat mengatur tampilan knob berbentuk H ini. Dalam pencarian, Anda dapat mencari proses. Jadi saya akan menekan F3 di keyboard saya, dan seperti yang Anda lihat, saya memiliki bilah pencarian di sini. Dan saya bisa misalnya mencari hanya proses yang memiliki kata shell di namanya. Jadi misalnya shell, dan seperti yang Anda lihat, saya bisa lanjut ke hasil berikutnya dengan menekan F3, dan bisa kembali dengan menekan F-F3. Itu artinya saya harus mengetik, saya harus menekan Shift lalu F3, dan saya akan kembali. Begitulah cara kerjanya. Opsi pencarian pada dasarnya tidak menghapus proses yang misalnya tidak mengandung kata shell. Opsi yang menghapus proses tersebut adalah opsi filter yang akan saya tunjukkan sekarang. Bagaimana cara keluar darinya? Pada dasarnya dengan menekan tombol ESC di keyboard Anda, dan sekarang kita memiliki opsi filter. Opsi filter ini sedikit lebih baik karena menghapus proses-proses tersebut yang tidak cocok dengan kata yang akan saya ketikkan. Jadi misalnya shell. Dan seperti yang Anda lihat, hanya ada proses-proses dengan kata shell saja. Dan saya ingin misalnya proses Hashtop saya ada di situ. Jadi jika saya ingin mengetik sesuatu secara spesifik, itu hanya akan menampilkan proses ini saja. Dan itu cukup menarik. Sekali lagi, saya bisa kembali dari sini dengan menekan filter. Saya bisa menekan F5 untuk mengubah tampilan proses-prosesnya. Jadi misalnya saat ini mereka ada dalam bentuk daftar, tapi saya bisa mengubahnya ke tampilan 3. Jadi mungkin tampilannya jadi sedikit lebih bersih dan rapi. Anda bisa kembali ke tampilan daftar dengan menekan F5 lagi. Dan sekarang Anda bisa mengurutkan berdasarkan apapun yang Anda inginkan. Secara default diurutkan berdasarkan penggunaan CPU. Anda bisa mengubahnya, misalnya dengan menekan F6,
dan Anda bisa naik turun dengan menekan tombol panah di keyboard Anda. Dan saya akan mengurutkan berdasarkan ID proses. Jadi Anda harus memilih ID proses dan tekan Enter. Seperti yang Anda lihat, ini diurutkan berdasarkan ID proses, dari nomor ID proses terkecil hingga terbesar. Jadi itu cukup menarik. Dengan menekan F6, F7, dan F8, Anda bisa mengubah tingkat niceness dari proses Anda. Apa itu niceness? Niceness pada dasarnya berarti, saya kira bisa dibilang prioritas dari proses Anda. Karena jika kebaikan itu besar, prioritas proses Anda rendah. Jika keramahan Anda rendah, prioritas proses Anda tinggi. Pada dasarnya, begitulah cara kerjanya. Tekan F10 untuk keluar atau tombol Q di keyboard Anda sebenarnya tidak masalah. Dan F9 untuk menghentikan proses. Misalnya, kita dapat menghentikan proses kita saat ini dengan misalnya lagi. Mungkin saya akan memfilter hardtop dan sekarang saya menekan F9. Jadi F9 dan di sini saya punya sinyal, ada dua sinyal untuk menghentikan proses tersebut. Istilah sakit 15 yang seperti yang Anda lihat yang dipilih secara default, dan istilah sakit angka 9 juga digunakan untuk menghentikan proses tersebut. Jadi saya akan menekan Enter dan program saya akan segera berakhir karena saya menghentikan prosesnya HTOP. Seperti yang Anda lihat, kami kembali. Kita bisa meluncurkannya lagi dan kita bisa menggunakannya. Misalnya, sinyal ke-9. Sinyal ke-9 ini sedikit berbeda karena tidak benar-benar menutup program kita, tapi akan menghentikannya. Anda bisa melihat uptime-nya, seperti yang Anda lihat masih berjalan. Dan jika saya akan menghentikan prosesnya, jadi saya akan menekan Enter. Saya kembali ke terminal sehingga saya bisa mengetik apapun yang saya mau, dan program saya berhenti karena uptime-nya sudah tidak bertambah lagi. Tapi pada dasarnya ini tidak menutup program kita, hanya menghentikannya atau langsung membunuhnya. Jadi seperti itulah cara kerja hardtop dan bagaimana Anda bisa menggunakannya. Menurut saya ini cukup menarik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, subscribe ke channel ini, dan saya harap bisa bertemu Anda di video berikutnya.